Apapun yang terjadi, Yesus selalu jawaban dalam hidup kami. Apapun kondisi dan musimnya, Yesus selalu menjadi jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat pagi yang hebat, Tuhan. Kami telah merasakan hadirat Tuhan. Kami telah menikmati hadirat Tuhan. Dan saat kami mau duduk diam tenang untuk dengar firman Allah, Tuhan berkati hamba-Mu dan Tuhan kuduskan ruangan ini. Benar-benar kami hanya mau Tuhan ambil alih sepenuhnya, sehingga benar-benar setiap kami diberkati. Mereka yang mengikuti live streaming pun diberkati oleh Tuhan. Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Setiap kita yang syukur itu mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih keras lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, ini hari adalah hari persiapan Imlek ya. Dan saya mau khotbah tentang Imlek, Saudara. Imlek adalah budaya Tionghoa, yaitu menyambut tahun yang baru ya. Nah, saudara, ada perdebatan. Orang mengatakan Imlek itu kan budaya Tionghoa, bukan budaya Kristen, bukan budayanya kita. Kenapa harus dirayakan atau kenapa harus dikhotbahkan? Nah, kita ambil prinsipnya, saudara. Seperti begini, ulang tahun itu juga tidak ada disuruh oleh Alkitab, betul ya? Kok semua diam? Saya bingung, dia bingung, suara dia. Nah, saudara, dengan baik, ulang tahun juga tidak merupakan tradisi kita, betul ya? Valentine bukan tradisi kita. Tapi kita bisa memindahkannya menjadi sebuah makna rohani. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, saya bawa saudara untuk mengerti apa itu Imlek secara kecil saja maknanya. Nah, khotbah saya berjudul khotbah Imlek Sio Kelinci Air, tahun perjuangan dan tahun pengharapan. Saudara, orang Cina menganggap kalau saudara ingat tahun lalu itu sio apa yang muncul? Kalau tidak salah sio anjing tahun lalu. Nah, tahun ini namanya sio kelinci, kelinci air. Saya bawa saudara-saudara dulu untuk mengerti apa itu sio kelinci, saudara. Nah, saudara, terus saja, terus lanjut. Nah, saudara lihat, tahun baru Cina tahun ini yang dapatnya adalah sio kelinci air. Nah, kalau saudara lihat sio-sio itu kalau tidak salah ada 12 sio. Nah, tahun ini disebut tahun kelinci, yaitu tanggal 22 Januari hari ini sampai pada tanggal 9 Februari 2024 tahun depan adalah tahun baru Cina, yaitu tahun sio kelinci. Nah, mereka yang termasuk dalam sio kelinci adalah mereka yang lahir pada tahun 2023, 2011. Jadi kalau sudah lihat itu 12 tahun. Saya coba cek, saya pun sio kerbau. Dan saya tahun 73, istri saya tahun 75. Dia masuk di tahun sio kelinci, yaitu tahun 99, tahun 87, tahun 75, tahun 63, tahun 51. Nanti Bapak Ibu kurang-kurang saja cek saja di internet, Anda sio apa? Nah, ada yang bilang saya sio mama. Tapi mari kita lanjut. Saya mau saudara sabar dulu. Saya mau coba bawa saudara ngerti apa itu. Lanjut next. Nah, ada cerita, katanya di cerita Cina kuno ada seorang kaisar bernama Kaisar Giok. Kaisar Giok ini bikin perlombaan. Jadi kalau saudara lihat sio-sio itu binatangnya itu disusun, dan kelinci ini dia ada pada urutan keempat. Nah, saya coba bawa. Sayangnya kita tidak banyak orang Cina di sini. Hanya Ibu Lydia yang masih ada dari Cina, istri saya ada dari Cina, saya juga ada. Bahasa nama Cina saya Kong Guan. Saudara tahu ada Abel di belakang. Nah, saudara benar baik-baik. Katanya Kaisar Giok ini bikin perlombaan. Siapa yang cepat datang ke tempat kaisar, dia yang juara. Jadi kelinci ini kan cepat sekali. Nah, jadi kelinci ini pikir-pikir begini. Ini kerbau. Saya ini kalau di sio saya sio kerbau. Kerbau itu lambat. Dia suka hina kerbau. Tapi singkat cerita mereka lomba, lari, dan sampai di kaisar, mau dekat-dekat kaisar pun tempat, si kelinci ini pikir, kok masih kosong, tidak datang. Lalu dia tidur sebentar. Ketika dia terbangun katanya 3 binatang sudah ada.
Pertama tikus juara 1, kedua kerbau, ketiga apa namanya, harimau apa itu, lalu keempat dia. Jadi sombongnya minta ampun karena dia pikir kerbau ini lambat sekali. Dan dia datang pada urutan keempat. Itu sebabnya sio kelinci berada pada urutan keempat. Kenapa kita belajar ini Bapak Pendeta? Nah, tunggu sebentar, nanti saya seberangkan ke Alkitab. Terus lanjut. Jadi katanya sio kelinci ini gambaran umur panjang. Jadi saudara yang sio kelinci umurnya pendek. Selain itu pendek semua mungkin ya. Tapi mari kita lihat dari segi Alkitab. Umur panjang bicara tentang kedamaian, ketenangan. Mungkin ada Banarje, istri saya dibanding saya ini istrinya lebih tenang. Dalam budaya Tionghoa tahun 2023 diprediksi, ini yang saya menarik. Untuk saya coba menyeberang. Saya bukan khotbah hari ini, tapi pagi ini saya coba buka internet, saya dapat ini. Tahun 2023 ada tahun sio kelinci. Ini adalah tahun diprediksi menjadi tahun harapan. Itu sebabnya saya suka nyanyi tadi yang dinyanyikan oleh Kak Irma. Lagu ini betul-betul menyentuh saya. Saya meyakini 2023 adalah tahun perjuangan sekaligus tahun pengharapan. Saya tepuk tangan ketika Yesus. Tahun perjuangan, tahun pengharapan. Walaupun Jokowi bilang ini tahun sulit, tapi ini tahun perjuangan dan tahun pengharapan. Next, terus lanjut. Nah, saya bawa dulu. Biasa apa sih yang dilakukan orang Cina? Ya, saudara jangan ke rumah saya. Walaupun istri saya ada dari Cina, saudara jangan. Saudara tidak dapat apa-apa dari saya. Nah, tapi maksudnya gini, minimal kita tahu apa yang dilakukan orang-orang Cina, orang-orang Chinese pada waktu seperti kita. Kalau kita tanggal 24 malam ya, mereka tanggal hari ini, tanggal 22 ini, mereka bikin kayak kita malam 24. Kalau orang Islam bilang malam takwim, maka orang Cina akan bikin malam ini. Betul ya Abel ya? Abel tidak tahu, saya lebih tahu dari Abel kalau ini. Dari internet maksud saya. Nah, katanya di malam kayak gini, sebentar malam ini mereka begadang seperti kita. Jam 7 sampai jam 12. Jadi jam 12 lewat berarti itu sudah tahun yang baru. Jadi tanggal 22 ini, yaitu tanggal 21 2023 tadi malam misalnya, itu sudah begadang, berjaga sampai tengah malam. Dengan cara apa? Kalau dia Kristen, dia mulai berdoa meminta kesejahteraan, keselamatan serta keberkahan, rezeki, atau yang kita pakai kata namanya kaki kiki, rizki. Bahasa Alkitab bilang berkah, rezeki orang bilang. Nah, kedua, mengucapkan kata-kata baik. Jadi malam itu kasih tahu, Kiki, nanti lu jadi orang luar biasa. Di malam menyambut tahun baru itu mereka keluarkan kata-katanya yang positif untuk setiap teman, keluarga dan sebagainya, supaya diharapkan membawa keberuntungan. Next. Yang berikut, yang ketiga, membagikan hantaran merah. Semua serba merah. Itu sebabnya kalau anak-anak saya masih kecil, Jenny, Jordan, Cynthia, saya selalu uang sudah mulai habis. Tahun ini adalah tahun saya mendapatkan berkah. Anak-anak saya modal hanya pakaian baru. Saya bilang sama mereka, ikut punya Om. Lalu Om nyaman mengajarkan inya ya. Kalau setiap kali masuk keluarga begini saja. Anak-anak saya taat. Pulang bawa amplop sudah. Dan amplop itu berwarna merah katanya. Selanjutnya dengan memberikan hantaran atau angpau merah kepada anak-anak dan orang tua, niscaya mereka percaya bisa bantu usir yang namanya sial atau iblis nian dan membawa keberuntungan. Jadi kalau mereka kasih Anda, mereka sedang usir iblis. Dan iblis itu pasti lari ke angpau Anda. Tapi maksud saya adalah mereka percaya bahwa kalau memberi roh kebangkrutan, roh kemiskinan itu seolah-olah pergi. Yang namanya iblis nian atau kita sebut roh nian dan membawa keberuntungan. Mereka dekorasi. Ya kita juga ini dari Natal dekorasi. Tapi mereka dekorasi rumah dengan pohon namanya kumguan. Bilang kumguan. Sekali-sekali bahasa Cina lah, kumguan.
Saya coba kita semua saja. Yaitu membuat selain itu mendekorasi rumah Anda dengan pohon, membuat melambangkan kekayaan dan keberuntungan. Tahan sebentar. Next. Nah, saudara, saya ajak saudara. Namun kalau sio kelinci ini bicara, saudara, katanya di rumah itu selain didekorasi memakai warna keberuntungan Anda, yaitu merah tadi, ada makanan-makanan yang disebut makanan keberuntungan. Kue beras, saya tidak tahu model bagaimana. Itu bicara kalau makan itu tentang melambangkan kebersamaan keluarga. Kacang goreng berlapis tepung, kalau kita sebut apa? Kemarin Natal istri saya bikin. Jadi kalau makan itu beruntung. Makan jagung gosip, jagung ketela tidak beruntung. Nah, lalu kue kenari, karena kenari itu lambang kebahagiaan bagi mereka. Kalau orang Israel, anggur itu lambang sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Mereka itu makan kenari. Adalah cara populer untuk mendapatkan keberuntungan. Namun, kalau sio kelinci bicara umur panjang, damai sejahtera, dan harapan. Nah, pertanyaan saya sekarang kita lihat, apa kata Alkitab mengenai pandangan bahwa tahun ini tahun kelinci, tahun pengharapan? Kita percaya mana? Sio kelinci atau sio Tuhan ini? Orang Ambon selalu bilang, selain sio mama, dia panggil sio Tuhan. Ya, kalau sudah lihat, kita percaya mana? Sio kelinci atau orang Ambon bilang sio Tuhan? Dengar beta. Dan kita percaya pada Alkitab. Yang setuju katakan amin. Lanjut, next. Alkitab bilang apa tentang tahun kelinci? Tahun yang saya sebut tahun pergumulan dan tahun pengharapan. Kita baca ayatnya, ternyata benar ada tahun kelinci. Ya, saya yang menerjemahkan tahun kelinci sesuai firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, lalu kita imani dan kita pada ayat kata ayat yang terakhir kita katakan amin bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara silakan duduk. Saudara, tadi sio kelinci artinya tahun pengharapan, tahun umur panjang. Intinya tahun pengharapan di tengah tahun, di tengah situasi yang tak ada harapan. Saya setuju dengan tahun ini tahun kelinci, karena saya percaya Alkitab bilang hidup kita adalah tahun-tahun penuh pengharapan. Mengapa? Karena Tuhan yang berjanji. Saya coba mengawinkan bahwa ternyata Cina ramalan ya ada beda tipis dengan Tuhan. Dan saya percaya orang mau bilang apapun tahun ini tahun kegelapan, bagi saya orang percaya terus tahun pengharapan. Ada amin. Saya suka kalau saudara mengatakan amin dan keras begitu. Saya mau tahun kelinci, tahun pengharapan ini jadi kenyataan dalam hidup saudara. Ada amin. Nah, saudara lanjut. Nah, tahun baru Cina tadi saya bilang, nah ini dia punya gambar kelinci air. Nah, bagaimana tahun ini menjadi tahun pengharapan? Bagaimana caranya? Tadi kalau orang Cina tadi apa? Mete, orang Kupang bilang mete. Semalam-malaman tidak tidur supaya berdoa. Gitu. Mereka punya budaya. Ada caranya. Lalu apa tadi? Makan makanan yang mendatangkan keberuntungan. Kacang yang tadi digoreng ada tepung, gitu. Ya, macam-macam sebenarnya makanan orang Cina itu. Ya, yang pasti ada satu namanya babi. Ya, saya lupa menjelaskan bahwa sio itu pada ayat yang paling terakhir itu sio itu tadi kan urutannya satu apa? Tikus. Yang terakhir itu ternyata babi. Orang Cina sio terakhir itu babi. Orang Kupang sio pertama itu babi. Sini babi, babi goreng, babi kecap. Kita kalau lihat itu sio langsung kita sergap. Nah, sudahlah, saya tidak akan bicara. Tapi saya begini, saudara, bagaimana supaya kalau orang Cina punya cara menyambut tahun sio kelinci ini dengan cara-cara tadi, orang Kristen punya cara untuk menyambut pengharapan itu sendiri. Bagaimana cara orang Kristen menyambut pengharapan? Iya, pengharapan tidak datang dengan sendirinya. Pengharapan harus diusahakan. Itu sebabnya tema saya adalah tahun kelinci,
Imlek adalah tahun apa tadi saya bilang? Perjuangan dan pengharapan. Harapan tanpa perjuangan sia-sia. Dengar baik-baik. Harapan tanpa perjuangan sia-sia. Perjuangan tanpa harapan juga sia-sia. Orang yang tidak punya pengharapan dalam hidupnya, dia mau kerja keras nanti stres. Tapi dua-dua harus jalan. Berjuang dapat harapan. Harapan itu didapat karena berjuang. Ngerti sampai sini? Nah sudah. Kalau begitu mari kita lihat. Kita lihat terus next. Cepat saja. Yang pertama, pengharapan itu memang sudah ada. Kata Alkitab tadi, aku merancang masa depanmu yang penuh apa? Harapan. Tapi kalau orang Cina tidak hanya tunggu walaupun misi kelinci, mereka harus melakukan bagian mereka. Maka manusia, orang Kristen harus juga melakukan bagiannya. Yang pertama saya sebut harus berusaha keras. Lakukan segala sesuatu dengan baik. Kalau itu usahamu, lakukan dengan baik. Kalau itu pekerjaanmu, lakukan dengan baik. Kalau itu sekolahmu, lakukan dengan baik. Belajar dengan baik. Kalau itu bisnismu, lakukan dengan baik. Kalau itu pelayananmu, lakukan dengan baik. Maka harapan akan ada di tahun ini, tahun 2023. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi dia bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Kita harus mengawinkan ayat ini dengan ayat yang lain. Dan ayat sebelumnya mengatakan, ayat 5 dan 6. Kan ayat 10, tadi ayat berapa? Ayat 11 adalah janji Tuhan. Ayat 5 mulai syarat untuk bisa menggapai pengharapan itu. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-5 dan 6. Usahakanlah. Garis bawah kata usahakanlah. Coba semua bilang usahakanlah. Lebih keras, usahakanlah. Tadi kan ada janji damai sejahtera dan harapan, betul ya? Sekarang dia bilang apa? Di dalam ayat 5 dan 6. Jangan kemana-mana dulu. Ayat 7 ya, sorry. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang. Di mana kita dibuang hari ini? Kupang. Jadi kalau kau di Kupang, kerja, usaha di sini. Ada amin. Mau usaha apapun usaha, kerja. Di mana kotamu kerja? Orang bilang NTT ini nasib tidak tentu. Tapi dia bilang kalau engkau kerja, engkau usaha, engkau diberkati oleh Tuhan. Dia bilang usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang, aku tempatkan. Jadi sejahtera, harapan, masa depan tidak bisa diraih dengan mudah. Harus dengan usaha yang keras. Ada apa? Bagaimana caranya? Next, dia katakan begini. Rupanya tidak ada ayat ini. Kalau saudara baca ayat yang ke-5 dan ayat 6, itu jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya coba, kalau saudara baca di situ dikatakan gini, bangunlah rumahmu, carikan pasangan untuk anak-anakmu, istri, suami, supaya mereka berkembang. Tanam tanaman begitu. Jadi kalau saudara baca ayat 5 dan 6, ada caranya, yaitu tanam tanaman yang merupakan hasil usaha orang Israel pada zaman itu. Jadi pertama, saudara, hidup tidak jadi dengan sendirinya. Hidup dengan baik-baik masa depan tidak jadi dengan sendiri. Harus ada usaha. Kalau saudara mau sukses, saudara mau berhasil, jangan hanya bilang, oh ini tahun kelinci. Oh tahun kelinci, ke tahun buaya, ke serigala, kah? Kalau saudara tidak usaha, tetap tidak dapat apa-apa. Ada amin? Kalau itu usahakan. Jadi saudara yang kerja ingin supaya karirmu naik, usaha dan bekerja. Saya kenal beberapa orang yang sakit-sakitan. Ketika kami pergi ke rumahnya, beliau tetap bekerja. Ya saya bilang, kasihan ya, sakit tapi harus berjuang untuk anak. Dan saya bangga dengan orang-orang ini. Sakit tapi harus berjuang untuk suami, untuk anak-anak. Wow, semua harus punya prinsip ini. Hidup adalah perjuangan, dan orang yang berjuang yang akan menikmati pengharapan itu sendiri. Ada amin? Ada amin? Jadi sesuatu yang belum kawin berjuanglah. Itu
tidur saja di rumah. Ada amin. Tapi saudara yang masih SD, SMP, sabar dulu di zaman berjuang tentang ini. Belum waktunya. Ada amin. Yang saya maksudkan adalah kita yang dewasa berjuang. Kenapa begini? Mengganggu sekali ya, sayang. Nah, saudara dengan baik-baik dikasih turun saja volume-volume yang lain mungkin. Nah, tadi dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Next. Yang kedua, tadi orang Cina mempercayai sio-sio. Kalau sio anjing apa yang terjadi? Sio kelinci apa yang terjadi? Sio babi apa yang terjadi? Kalau saudara tanya kepada kita orang bapak, sio babi apa yang terjadi? Apalagi kalau sudah ke bau, pasti terjadi itulah sio-sio. Nah, tetapi orang Cina punya kepercayaan banyak, dan saya tidak mau ganggu kepercayaan mereka, karena itu hak mereka, itu kepercayaan mereka. Tapi kalau mereka bisa percaya pada sio-sio, kita harus percaya bukan kepada sio, tapi kepada firman Allah. Kita tidak percaya terlalu pada sio-sio, tapi kita percaya pada firman Allah. Mau sio kelinci kan? Mau sio babi kan? Mau sio tikus kan? Saya lebih percaya pada firman Allah daripada sebuah sio. Nah, apa yang saya maksudkan? Mari kita baca ayat 8 dan 9. Bapak Ibu lihat. Sesungguhnya beginilah Pak, firman Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saudara melihat Harapan di ayat 10, ayat 8 mengatakan beginilah firman Tuhan. Bukan beginilah sio A, bukan begini sio B, tapi dia bilang beginilah firman Allah. Karena puji Tuhan kita dapat sio kelinci yang berbicara tentang pengharapan. Kalau dia bilang sio mau mati, maka kita akan kehilangan anak. Tapi karena kita tidak percaya sio-sio, kita percaya sio firman Allah. Kita percaya sio firman Allah. Karena itu dia memulai kata gini, sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel. Kita percaya firman. Ada apa? Saudara lihat ada percaya bintang-bintang, maka saya mau kita percaya firman Tuhan. Bukan percaya sio, percaya orang pintar, orang bodoh, kita percaya. Lalu dia lanjutkan, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Orang mimpi ketemu dengan pendeta Jerian di jalan, waktu itu bercerita di depan mobil dari gembala sedang, yang dia pikir adalah angka DH-nya berapa. Kan itu ada hubungan dengan kupon putih. Itu Alkitab bilang, tidak boleh percaya itu. Ada amin, isi 10 kali bangkrut. Kita tidak percaya mimpi-mimpi model ini. Ada amin. Katanya kalau mimpi mati, biasa umur panjang. Ada orang mimpi mati, besok mati. Kalau begitu kita tidak percaya begitu, kita percaya firman Allah. Dia bilang, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Hati-hati, tidak semua hamba Tuhan yang mengatakan yang bernubuat itu datang dari. Saya dengar-dengar isu yang mengatakan kalau orang bakti Islam dalam 3 bulan mati. Saya pikir orang mabuk, orang judi, orang berzina saja Tuhan tidak bilang 3 tahun mati. Kok ini orang lakukan kebenaran bilang mati, ini palsu namanya. Kita tidak percaya orang model begini. Yang kita percaya dalam Tuhan ada harapan. Orang sakit saja masih bilang, Tuhan saya percaya saya sembuh. Orang disembuhkan. Sekarang banyak
Tuhan bilang apa? Tuhan sabar. Ya, kok ini lakukan kebenaran lalu orang bilang mati dalam 3 bulan, 3 tahun. Hai, luar biasa sekali. Saya sudah bingung apa penentunya manusia itu Tuhan Allah ini. Itu sebabnya belajar firman Allah dengan baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bilang, jangan percaya. Yang kita percaya firman Allah, ada amin. Yang kita percaya firman Allah, jangankan sio, hamba Tuhan sekalipun, kalau dia bertentangan dengan firman Allah, itu tidak datang dari Tuhan. Sejahtera itu bukan karena ada orang ngomong. Kan kita ini kadang-kadang sejahtera kita dipengaruhi dari perkataan orang, betul tidak? Padahal sejahtera kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Contoh, kita ini sebagaya sudah cantik. Pas kita keluar orang bilang, lu pembadan terlalu tabah. Kita pulang kita kikis sedikit. Karena kikis terlalu banyak, dia pembangunnya keluar. Lalu kita kikis keluar bilang, terlalu tipis. Kita kasih tabah lagi bilang, terlalu tebal. Saudara-saudara, kita hidup ini bergantung dari kata orang. Sehingga suasana hidup kita selalu bergantung pada kata orang. Kita terganggu. Jadi kalau orang itu bilang lu gagah, rasanya gitu. Bilang kita jelek, betul atau tidak? Kita selalu dipengaruhi. Katanya ada seorang anak yang dia waktu bongkar-bongkar lemarinya mamanya, dia dapat satu batu yang mengkilat, benda yang mengkilat sekali. Lalu dia tanya mamanya, "Mama, seberapa berharganya batu ini?" Bukan. Anak ini di sekolah dihina oleh teman-temannya. Saya minta maaf. Anak ini dihina di teman-temannya di sekolah. Jelek, bodoh dan sebagainya. Waktu dia pulang dia menangis dan bilang sama mama saya, "Mama, semua orang bilang saya tidak berharga. Saya bodoh, saya jelek, saya tidak berharga. Menurut mama saya ini siapa?" Lalu mamanya ayah ambil itu satu benda mengkilat berharga dari lemari dan dia bilang sama anaknya, "Kamu lihat benda ini?" Lalu anak itu berkata, "Saya lihat." Kamu bawa ke beberapa orang lalu tanya berapa harga benda ini. Saudara, anak ini pergi ke satu orang dan dia bilang, Om, ini menurut Om ini benda ini harganya berapa? Kebetulan Om lagi pegang pisang. Om bilang gini, kebetulan Om punya pisang. Ini baru ini Om kasih pisang, satu karet dengan pisang. Karena mamanya bilang, jangan hanya satu orang, 2 orang, tanya sebanyak mungkin. Lalu dia pergi ke satu orang. Orang itu mengatakan, dia tanya, Om, ini batu ini harganya berapa? Orang itu mengatakan, saya punya sepeda bekas. Kalau kamu mau tukar dengan itu. Lalu dia cari lagi seseorang. Orang itu mengatakan, saya punya sepeda motor yang baru. Kalau kamu mau, kasih tahu mamamu, kita tukar dengan sepeda motor. Lalu ketika dia pergi ke satu tempat, sebuah toko, dia tanya kepada orang itu, seberapa berharganya benda ini? Orang itu mengatakan, wow, kamu dapat dari mana? Ini bernilai yang luar biasa, bisa ratusan juta. Lalu anak itu pulang dan berlari-lari ke rumah. Lalu dia cerita. Lalu orang tuanya mengatakan demikian. Ternyata itu adalah berlian. Dan pada waktu dia kembali kepada mamanya mengatakan, bagaimana? Ada yang menilai jelek, ada yang menilai mahal sekali, tapi ada yang menilai sangat jelek. Dia bilang, itulah hidup. Engkau selalu melihat, mendengar, dan hidup dengan cara perkataan orang. Satu benda, tapi semua memberi penilaian yang berbeda. Tapi kamu ingat ada satu yang mengatakan, ini punya nilai yang tak ternilai luar biasa. Ternyata dia adalah seorang penjual barang-barang berharga, emas, berlian dan sebagainya, yang dapat memberikan penilaian yang tepat.
Yang bisa menilai Anda dan saya bukan manusia. Yang bisa menilai kita adalah Tuhan Allah. Yang bisa memberi masa depan adalah Tuhan Allah. Karena itu jangan pernah dengar perkataan orang yang menjatuhkan hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk dia. Dia bilang kalau dia yang rancang, benar-benar dia yang rancang masa depan. Jangan lagi mulai sekarang terganggu dengan perkataan orang. Orang mau bilang apa tentang kita? Aku hanya percaya perkataan Tuhan. Lanjut next. Ayat 10 tadi bilang, sebab itu dia bilang, aku tahu rancangan. Siapa yang kau dengar? Sio kambing, sio kerbau, sio kelinci, atau tadi saya bilang sio Tuhan. Kita percaya sio Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kan ada orang tanya sio, kok ada sio Tuhan? Ya, orang Ambon yang bilang sio Tuhan. Sio mama, sio Tuhan. Sebab tadi dia bilang gini, kalau Nabi palsu itu bilang begini, hei, nanti segera kalian pulih, kalian mengalami masa depan segera. Tuhan itu omong kosong, putar balik. Itu persis tadi saya bilang, segera 3 bulan nanti mati. Gila. Itu Tuhan Allah kan? Selama Anda berjalan dengan firman Allah dan percaya firman Allah, yang jalan itu firman Allah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Dengar, ayat 10 bilang begini. Sebab begini lah firman Tuhan, apabila ini Tuhan yang ngomong. Kalau saudara baca tadi, dia bilang segera ada pemulihan. Inilah yang Tuhan bilang, apabila genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi ada waktu Tuhan. Aku, coba baca Tuhan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Janji yang mana? Masa depan yang penuh pengharapan itu. Tunggu berapa lama? Tunggu berapa lama? Kalau begitu, kalau Tuhan bilang tunggu, jangan kerana masa depan itu tidak bisa diraih secepat mungkin. Kata dia, kesuksesan itu tidak pernah dikerjakan insan. Semua yang sukses itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Orang bangun rumah tingkat makin tinggi, dia punya butuh waktu makin banyak. Kalau Anda mau lihat masa depanmu, butuh proses yang panjang. Tidak ada kata. Aku akan menepati setelah berapa? 70 tahun. Nah menarik, waktu saya baca sio kelinci ini, saudara tahu muncul berapa tahun? 60. Israel dipulihkan 70 tahun. Mana yang benar? Anak pun lebih cepat. Tapi saya lebih mempercayai itu. Kalau dia bilang 70 akan dipulihkan, 70 pasti dipulihkan. Kalau Tuhan bilang 2 minggu lagi akan aku pulihkan, 2 minggu, tunggu 2 minggu. Saya sedang bergumul cari mobil, susah. Saya dengan istri cari sampai jam 1 malam, keliling orang pulau mencari mobil murah. Sampai hari ini tidak dapat. Kalau mobil murah gampang, pergi di bengkel beli yang tidak ada mesin murah. Saya tidak sabar, pengen segera. Tapi rasanya Tuhan bilang sabar, sabar. Saya pikir saya dapat tadi kemarin di mana nih? TDN. Saya sudah cek di pualam sampai dengan istri saya 1:30 malam. Oh besok saya datang. Pas datang saya ketuk dengan harapan dia akan berkata, yes. Bapak orang yang hebat. Waktu dia buka, dia bilang apa? Cari apa? Cari mobil. Katanya ibu jual mobil. Saya berharap dia berkata, yes, saya sedang mendoakan Bapak. Dan dia Bapak 3 hari yang lalu sudah diambil DPR dari roti. Kalau belum waktu Tuhan mau usaha model apapun tidak bisa. Karena itu tunggu waktu Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Percaya firman Tuhan, namun juga taat pada firman Allah. Ada amin. Saya bicara dengan seseorang yang rasanya dia rasa bisnisnya sudah gagal. Bapak penghasilan tidak naik. Saya bilang tunggu. 2024 ini pesta demokrasi. Orang akan cetak baliho di mana-mana. Presiden punya gambar cetak, yang mau jadi DPR cetak,
Yang mau bikin KTP cetak. Jadi tunggu 2024, pasti ada berkat besar. Kalau Tuhan bilang tunggu, karena itu kita lebih dengar firman Allah daripada dengar kata manusia. Jokowi bisa bilang ini tahun apa? Resesi. Tapi bagi saya Jokowi bisa menilai karena dia belajar. Tapi saya belajar dari Alkitab bahwa tahun itu adalah tahun Israel dalam kekelaman. Tapi janji pengharapan itu muncul. Dan saya percaya Jokowi, tapi 200% saya lebih percaya perkataan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada harapan dalam tahun 2023. Tiga, banyak-banyaklah berdoa supaya kita bisa terang masa depan. Ayat 11 tidak lepas dari ayat yang ke, coba kita lihat. Dan apabila ayat 10, ayat 11 mengatakan ada rancangan penuh damai sejahtera masa depan, tapi ada caranya. Ayat 12 mengatakan dan apabila, artinya masa depan, tahun kelinci, tahun harapan akan terjadi apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Lalu kalau mau lihat masa depanmu, lihat tahun harapanmu, berdoa. Ada amin. Kalau mau lihat tahun ini tahun sulit, berdoa. Kalau bisnis lagi seret dan lagi susah, berdoa. Kata gitu. Ada amin. Tadi kan orang Cina itu mete sampai malam-malam, salah satu yang dilakukan adalah berdoa. Kalau mereka percaya dengan doa, selain sio mereka percaya ada doa. Orang Kristen itu percaya. Alkitab bilang apa? Di dalam doa ada kuasa. Doa orang benar bila yakin dinaikkan kepada Tuhan, besar kuasa. Jadi kalau kau mau lihat masa depan, engkau harus berdoa supaya dia dengar. Ada amin. Supaya dia dengar. Jokowi itu sering bagi-bagi sepeda. Dan saya lihat ada anak NTT yang maju ke depan, hanya ngomong-ngomong kosong sedikit dengan Jokowi. Lalu Jokowi tanya mau apa? Mereka bilang mau sepeda. Jokowi dengar, Jokowi ambil di sebelah sana. Saudara datang ke PDT saya mau sepeda. Maka saya bilang, oh ambil di toko bayar sendiri. Tapi Jokowi itu cukup dia dengar, dia kasih. Saudara, sekarang ini para kepala desa itu kan, kalau tidak saya mereka berapa tahun ya kepala desa itu jabatannya, Bapak bilang 6 tahun. Sekarang mereka lagi demo ke presiden untuk dapat 9 tahun. Jadi bayangkan presiden hanya 5 tahun, mereka minta 9 tahun. Dan saya dengar dari juru bicaranya si siapa nih, Budiman mengatakan presiden akan mengiyakan. Karena itu saudara yang tinggal di desa, hari-hari ini berdoa sepeda motor kepala desa 9 tahun. 9 tahun Anda akan duduk sebagai ibu kepala desa. Ada proyek-proyek dana besar di sana 9 tahun. Jadi kalau saudara umur 30, berarti umur 39 tahun, 30 sampai 39 tahun Anda dulu rasa dalam. Nah katanya bisa 2 kali. Kalau 2 kali 18 tahun. Siap-siap lah. Saudara punya kampung bisa, saudara masuk di dalam Bapak Pendeta, saya baru dengar firman itu, rasanya Tuhan utus saya pulang kembali ke Ampua. Wah, saya buka seperti 18 tahun. Dan maksudnya begini, akhirnya katanya Jokowi akan dengar. Dan kalau Jokowi dengar kemungkinan bisa jadi. Tapi Jokowi bilang, oke saya setuju, tapi kembali ke DPR. Apakah DPR akan dengar? Saya tidak tahu. Tapi bagi saya 9 tahun terlalu lama. Ya, terlalu lama. Malas kalau saya jadi presiden, kasih dulu 3 tahun. Karena alasannya, kenapa harus 6 tahun?
Katanya 2 tahun itu karena kepala desa itu beda dengan lurah. Kalau lurah kan diangkat oleh pemerintah. Kalau kepala desa dipilih oleh masyarakat. Nah katanya masyarakat itu kan biasa yang pilih itu kebanyakan keluarga. Keluarga itu kadang-kadang terpecah jadi 2. Jadi misalnya adu, satu pilih om, satu pilih bahkan anak. Waktu om atau anaknya jadi, yang sini malah sana. Dan itu butuh 2 tahun untuk pemulihan. 2 Natal dulu baru pemulihan. Nah, jadi 2 tahun itu urus ini persoalan supaya keluarga ini kembali. Jadi dia baru kerja di tahun ketiga, makanya dibutuhkan 9 tahun supaya 2 tahun bacium dulu. Baru nanti sisa berapa tadi dia? 7 tahun dia bisa. Baru bilang kepala desa itu top. Dan sudahlah, Jokowi akan dengar dan kalau betul Jokowi akan lakukan. Tapi Tuhan kalau dengar, Tuhan pasti lakukan. Karena ini jangan berhenti berdoa, saudara. Jangan capek berdoa. Tuhan, kamu terus Tuhan. Ada apa? Sampai dia dengar. Next. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah. Saya suka kata ini. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita balik ini kata, kesejahteraanmu dari mana? Kita mungkin kait ini dari hasil doamu. Males doa mau bilang sejahtera. Ada kalau mau sejahtera doa. Sejahtera itu saya suka dengan terjemahan orang Indonesia. Sejahtera itu pertama aman-aman. Tapi kalau sudah punya hidup sudah di atas rata-rata, itu baru katanya sejahtera. Tapi kalau saudara di bawah penghasilan rata-rata, saudara hanya masuk dalam partai dan sejahtera. Sejahtera itu kalau semua sudah tercukupi, makan cukup, minum cukup, uang cukup, semua cukup. Itu baru sejahtera. Katanya orang Kristen rata-rata di bawah sejahtera. Di hari makan, saya 3 bulan lagi baru hilang di bawah sejahtera. Kita mau lihat sejahtera, banyak-banyaklah bekerja dan banyak-banyaklah berdoa. Ora et labora. Ora et labora artinya apa? Berdoa dan bekerja. Tidak hanya berdoa, teruslah bekerja. Terus next. Cepat sudah kita mau habis. Apa kata firman Allah? Berdoa itu sedang bicara apa? Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita kerja itu menggunakan kekuatan kita. Kita berdoa itu menggunakan kekuatan Allah. Dengar baik-baik. Saat kita bekerja, kita menggunakan kekuatan kita. Tapi saat kita berdoa, kita menggunakan kekuatan Allah. Dan orang yang melihat masa depan yang luar biasa adalah kolaborasi antara bekerja dengan kekuatannya dan bekerja dengan kekuatan Allah, yaitu melalui doa. Orang yang berdoa itu orang yang sedang menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan Allah. Orang hanya kerja saja lemah. Tapi orang kerja dengan kekuatan dia, lalu kerja dengan kekuatan Allah, menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Lalu diberkatilah orang yang Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak, perhatikan ini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jokowi bilang ini tahun resesi. Tapi kalau kau melekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, berserah dengan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh, dia bilang, oh seperti pohon yang ditaruh di tepi air. Ada panas yang bisa mematikan, tapi karena dia menyentuh pohon itu selalu berbuah.
Anda dan saya memang hidup di suatu situasi yang sulit menurut negara, akan sulit. Tapi saya percaya sesulit apapun, karena Anda melekat dengan Tuhan, dengan seruan kepada Tuhan, ada saja solusi dan jalan keluar dari surga. Ada amin. Sudah, kita lanjut. Yang keempat, poin terakhir. Bagaimana supaya masa ini, tahun 2023 disebut Xiao Kelinci ini menjadi tahun pengharapan yang pasti bagi kita? Yang terakhir, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bilang, kali dia, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, kan kita lihat. Apabila, jadi ayat 11 mengatakan dia rancang masa depan, tapi tidak lepas dari ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberi dirinya untuk dipertemukan. Nah, yang menarik, kunci untuk bisa lihat masa depan adalah cari Tuhan, lalu bertanya kepada Tuhan. Betul ya? Apabila kamu cari dan kamu menemukan aku, apabila kamu menanyakan. Saudara tahu, sekarang ini video yang sering kita lakukan, yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya baru periksa ini orang, ini siapa? Saya lupa. Saya tadi pagi mau share tapi sudah tidak ada waktu karena saya lagi siap khotbah. Pak Endang masuk. Ya, saya tidak sempat cari yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi saya nonton videonya beberapa hari lalu. Saudara tahu siapa dia? Dia orang miskin yang rumahnya di antara gubuk-gubuk yang ada di kota Jakarta. Saya tidak tahu kota mana. Tapi gubuk ada di jalan-jalan. Dan hari ini saudara tahu dia kaya luar biasa. Dia artis kalau promosi barang-barang itu disebut apa lagi? Apa? Endorse. Sekarang dia endorse lagi. Sekarang dia endorse dari produk-produk mahal, bahkan artis-artis pakai dia. Hanya karena dia bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya pikir kamu orang gila. Dia hanya bikin kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sekarang sukses luar biasa. Alkitab bilang, kalau kamu cari, kamu nanya-nanya tentang aku. Tuhan tidak bilang begini. Kan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, beda susah. Kau gimana? Kan Tuhan tidak bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tidak, dia bilang, kalau kamu cari, kamu nanya-nanya aku betulkan. Wow, saya pikir hanya dengan kamu nanya-nanya, kamu bertanya-tanya, dia kaya. Kenapa kita tidak tanya tentang Tuhan dalam hidup saudara? Dan kalau kamu tanya, apa masa depan saya? Jangan tanya pacar. Dia bilang, saya dilihat dari hidung di bengkok sebelah, lu jalan akan bengkok juga. Tanyalah pada Tuhan. Dan dia berkata, hari ini aku susah, tapi kelak aku akan menangkan. Tanya Tuhan, jangan tanya manusia. Pak Guru, kira-kira ini jadi apa? Pasti Pak Guru akan, kamu nanya, kamu bertanya. Saya, walaupun ini lucu, tapi saya kagum dengan orang. Saya kaget. Oh, ternyata dia kaya luar biasa. Kali itu saudara cobalah. Saya ada kirim tuh, kalau tidak salah di grup kaum muda itu kan. Saya pikir ini inspirasi. Mulailah berkarya. Tanya Tuhan, saya mau kemana? Apa yang saya lakukan? Dia bilang, maka Tuhan akan memberi dirinya dipertemukan. Saya ketemu jemaah saja. Saya sudah ketemu beberapa jemaah. Ini umpama. Saya kalau ketemu jemaah di warung, rumah makan, saya ketemu ya. Saya makan, dia juga makan. Saya belum bayar, dia belum bayar. Tapi saya tanya saudara, kalau saudara jemaat saya, setelah saudara pulang, kira-kira saya bayar atau Anda yang bayar? Belum tentu kan gitu. Tapi kemungkinan Anda.
Walaupun ada uang tidak cukup juga ada bilang, Papa minta banyak. Itu ketemu saudara bayar saya ketemu satu anak saksi, maka di situ. Sampai karena saya terlalu iri, karena waktu itu saya pesan yang paling murah. Betapa kagetnya. Lalu bilang, apa? Saya dalam hati Tuhan, aduh, ini Bapak saksi. Karena saya makan dahulu, saya dahulu. Jadi saya bangun, saya bilang, ini bayar untuk saya susah itu. Masa saya harus bayar untuk mereka? Pas saya mau jauh, dia bilang, Papa sudah Papa, tak usah. Saya bilang, sudah lah. Kalau mati, sudah lah. Tapi saya berdiri di tempat. Sudah lah Papa, Papa, sudah. Saya bilang, sudah lah. Saya bisa dilihat dia. Kalau dia pergi, dia bayar. Saya pikir saya ketemu anak saksi saja. Dia bayar. Ketemu anak saksi yang bikin saya tersiksa. Ya kan, Bapak saksi itu selalu tersiksa di malam pernikahan. Coba saudara kalau dia jadi bapak saksi, siapa yang pernah jadi bapak saksi? Orang semua kan kita masih. Bapak saksi itu penderitaan sih. Orang ada tarik satu gitu, Bapak sudah berurang. Bapak lagi. Jadi kita datang, nggak dong. Terakhir kita dapat pelampu. Daging babi rebus putih yang kita angkat di atas. Penderitaan, semua itu semakin terakhir lagi. Bapak saksi, habis ini sejam 12 maka untuk antar pengantin lah. Sampai di sana lagi MC keluarga umum banyak saksi sulap. Tersiksa. Tapi saudara, saya agak adil. Ketemu anak saksi, dia bayar. Kalau Anda ketemu Tuhan, dia bayar masa depan. Tuhan memberkati. Dan kita berdoa. Mari kita bantu. Sudah tahu saya ingat anak saksi ya.